Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, masih di Islam itu indah. Dan biasanya kalau udah segmen 2 nih udah satu Indonesia hampir semuanya nonton Ustadz Maulana. Iya, dari Sabang sampai Merauke udah nonton. Udah nonton. Yang segmen 1 kan cuma Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Nah semuanya nih sekarang. Sekarang semuanya udah nonton. Semuanya kita Jadi belajar memang pagi hari temanya ini. apa? Temanya adalah istriku cuma titipan aja. Benarkah? Masih yang baru nonton masih bingung nih, apa nih maksudnya nih gitu. Kalau gitu pagi hari ini kita bahas lagi lebih dalam lagi. Nah untuk itu jamaah ada satu artikel nih yang akan aku bacain mengenai pasangan suami istri yang kompak melakukan amal ibadah. Masya Allah nih, niatkan ibadah suami istri ini rutin mencuci alat sholat di masjid sekitar rumahnya. Masya Allah, mengumpulkan peralatan sholat untuk dicuci secara gratis. Jadi bersama suami ini berkeliling ke banyak masjid mengambil alat sholat kotor. Jadi kegiatan sosial mengumpulkan mukena dilakukan Ika dan suami di sela-sela kesibukannya. Ia bersama suami berkeliling sendiri mengumpulkan mukena di masjid di seputaran Polda Mataram. Termasuk di Masjid Mabaul Hikmah yang terletak di Jalan Teronojoyo. Tak ketinggalan peralatan sholat yang berada di sekitar tempat kerja Ika pun turut dicuci. Masya Allah, ini insya Allah dapat pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Kalau aku ngeliat pasangan-pasangan yang sweet banget kayak gini, yang nilainya ibadah, aku jadi ingetnya sama Abi Maki. Sama Umi Maki, sweet banget. Kalau gitu aku nanya sama Abi aja deh kalau gitu. Abi kan sebagai seorang suami kan kita memang dititipkan seorang istri dari Allah kepada kita. Dan kita pun harus menjaga baik-baik istri kita gitu. Kita harus mendidiknya juga dan kita harus bertanggung jawab terhadap istri kita itu. Nah aku pengen nanya nih, ini tepat banget aku nanya sama Abi. Tanggung jawab seperti apa aja sih yang harus kita lakuin terhadap istri kita, Abi? Bagaimana cara kita mendidik istri kita menjadi lebih baik? Silakan Ustadz Abi Maki. Bismillah, izin Ustadz Maulana, Ustadz dulu izin. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata tidak ada amalan yang paling afdal bagi seorang laki-laki setelah menjadi suami. Amalan yang paling mulia yang dilakukan oleh suami itu adalah ternyata punten mencari nafkah. Subhanallah. Jadi mencari nafkah ini adalah amalan yang terafdal, termulia setelah laki-laki ini menjadi seorang suami. Maka dikatakan dalam kenyataannya seakan-akan, wahai istriku, Anda di rumah saja sesuai dengan Al-Quran, waqarna fi buyutikunna. Iya, dan aku laki-laki, samani Allah, Allah telah menyebut laki-laki dengan kata-kata rijal. Rijal itu rajul itu ya, rijal itu kaki. Berarti kaki harus bergerak. Maka dengan mengatakan tanggung jawabku adalah mencari nafkah. Dan tanggung jawab dalam kalimat yang indah. Al-Quran tegas mengatakan kalimat yang paling harus dihati-hatikan. Kalimatnya adalah nisa'ukum harsul lakum. Anda jangan pernah memberikan makanan haram kepada istri Anda. Karena itu akan merubah sifatnya, merubah tata cara hidupnya, dan merubah keindahan ibadahnya. Kalau istri tadinya solehah, senang puasa Senin Kemis, tahajudnya, duhanya, ternyata begitu selalu dikasih nafkah oleh suaminya dengan yang haram, pastikan tahajudnya lemah. Senin Kemisnya akan ditinggalkan, seperti itu. Berapa banyak seorang suami dengan mengatakan, Abi Maki doa, ya mungkin sama Ustadz Maulana juga, Ustadz dulu juga dengan bertanya, tolong dong doakan agar istri saya solehah, berhijab, begitu kan? Pertama kali dijawab oleh kita mengatakan, hati-hati kasih makanan yang halal ya. Karena ini tanggung jawab yang paling utama. Bagaimana dia ini akan merasakan kenikmatan. Kita pun kalau seandainya tidak memberi makanan yang halal. Ini adalah yang pertama. Jadi suami, tanggung jawab adalah nafkah. Dan nafkah ini afdalul a'mal setelah menjadi suami. Dan punten cari yang halal karena ini efeknya kepada keluarga. Sekarang introspeksi diri untuk keluarga. Kenapa anak saya begini? Kenapa istri saya begini? Dikasih makan apa mereka oleh Anda? Ini pertama kali harus dikoreksinya. Dilihat yuk. Setelah itu apa? Baru kalau makanan halal itu masuk dalam darah dagingnya yang baik-baik. Maka dia akan mengalir sendiri dalam kebaikan. Untuk sholatnya mudah, puasanya mudah, tahajudnya mudah. Kenapa? Karena baterainya, energinya adalah yang baik. Kalau energinya buruk, maka akan buruk kebawaannya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ini adalah perkataan yang sangat indah. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Begitu kan? Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jangan dulu berpikir mengatakan, mah sholat khusyuk itu begini, mah cara itu begini, cara begini. Semuanya akan terasa susah untuk dilangkahkan, dikerjakan kalau seandainya powernya, kekuatannya berasal dari yang haram.
Inilah yang terpenting dalam kehidupan keluarga. Ketika mengatakan tanggung jawab yang dilakukan suami apa saja ya. Yang pertama adalah punten, makanannya. Iya, makanannya. Yang kedua apa? Baru Anda arahkan tentang syariatnya. Bahwa tanggung jawab terberat dari seorang suami kepada istri dan kepada anak-anaknya. Satu, menyelamatkan dirinya dari api neraka. Yang kedua, menyelamatkan istri. Yang ketiga, menyelamatkan anak-anak. Itu kan repot sekali. Itu tanggung jawab yang sangat berat sekali. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Tadi dengan tegas mengatakan Ustaz Maulana Ar-Rijalu qawwamuna 'alan nisa. Qawwam di sini adalah artinya adalah luar biasa. Qawwam harus teliti mana kira-kira yang namanya tiang yang kurang kokoh, dirikan. Aduh, istri saya ini kurang baik sholatnya, berarti ini lemah tiangnya, qawwam, dirikan. Oh, istri saya ini ternyata ini kalau seandainya puasanya berarti lemah di puasanya, qawwam, dirikan. Oh, ternyata istri saya ini akhlaknya kalau bicara masih suka nyakitin orang, tahu, qawwam, dirikan di situ. Jadi qawwam ini melihat kira-kira apa yang harus didirikan dalam pribadi istri. Bukan qawwam artinya suami nyuruh-nyuruh sama istrinya seakan-akan nggak nurut neraka loh, nggak nurut neraka, bukan begitu. Itu senjata banget kadang-kadang ya. Jadi arti qawwam ini adalah teliti suami mana yang kurang, dirikan di situ. Wallahu a'lam Ya bishawab. Allah, jadi kita sebagai suami harus lebih teliti ya Abi ya. Jangan cuma nyuruh-nyuruh aja, tapi tahu nih yang mana yang kurang, mana yang mana didirikan dulu, Masya Allah. Abi terima kasih. Jazakumullah Aku khairan. jadi semangat banget nih untuk yuk jamaah kita sama-sama semangat, kita nafkahi istri kita dengan yang halal-halal semuanya. Jauhkan yang haram-haram, insya Allah nanti keluarga kita jadi berkah semuanya. Semangat semuanya, Masya Allah. Aku jadi heboh sendiri kalau gitu ya.